SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah bisa kembali bertemu di Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, dan semoga pewakaf tanah masjid ini, semoga amal-amal kebaikan mengalir kepada beliau, dan siapapun yang punya saham, punya partisipasi dalam mengembangkan, memakmurkan Masjid Al-Amin semenjak berdirinya sampai sekarang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan amal jariah kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kitab Syama'ilin Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi, dan kita juga memakai syarah dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumullah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mungkin beberapa bab ya. Yang pertama, bab maja'a fi syaibi Rasulillah. Bab tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ya? Ya, apakah Rasulullah itu beruban? Dan apakah ubannya Rasul itu banyak? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir ataukah tidak? Nah, ini akan kita pelajari. Ataukah Rasulullah tidak beruban? Kita akan jelaskan dan kita baca. Tayyib. Hadzal bab nadhirul abwab allati qablahu muta'alliqun bi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah. Bab ini adalah bab seperti bab-bab sebelumnya berkaitan tentang sifat jasadiyah Nabi. Ini kan bukan sifat akhlakiyah, tapi sifat apa? Jasadiyah. Wasyaib huwa tahawulu launi sya'ri min launil asli as-sawad au ghairihi ilal bayad. Uban adalah tahawulu, berpindahnya warna rambut dari warna yang asli, baik itu hitam atau semisalnya, ke warna putih. Ya, itu yang dimaksud syaib. Ya, kalau bahasa kita apa? Uban. Apakah Rasulullah beruban apa tidak? Walladzi dallat alaihi al-ahaditsus sahihatu wa qad saqal musannifu ba'daha fi hadzal bab anna syaiba alladzi wujida fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un yasirun jiddan. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang sebagiannya dicantumkan pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam At-Tirmidzi,
bahwa uban yang ada di rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un yasirun jiddan, itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Jadi ubannya Rasulullah dikit banget. Nubdhun qalilatun fi salasati mawadhi', yaitu beberapa helai atau ya sesuatu yang sedikit di 3 tempat. 3 tempat itu yang mana aja ubannya Nabi itu? Nanti kita bahas. Apakah di jenggotnya, apakah di yang belakang, apakah yang di tengah, apakah yang di depan? Nah, nanti kita pelajari. Kemudian asyara ilaiha Anas ibn Malik. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh Anas bin Malik. Lam yakhtadib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, Rasulullah tidak memakai warna rambut atau pewarna rambut. Menurut Anas bin Malik, dan kita tahu Anas adalah mulazimnya Rasulullah, sahabat Nabi yang paling dekat kepada Nabi. Safar, mukim, bepergian, kemana-mana bareng lah. Kata orang Jawa, ngintil Nabi, kemana-mana bareng Nabi Anas ini. Sehingga dalam kitab ini perawinya banyak siapa? Anas bin Malik. Dan itu gak heran karena Anas bin Malik ini mulazimnya Rasulullah. Kata Anas bin Malik, lam yakhtadib Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memakai pewarna rambut. Artinya gak pernah nyemir. Menurut siapa? Anas bin Malik. Innama kanal bayadu fi anfaqatihi. Hanya saja ada putih di mana fi anfaqatihi. Anfaqatnya apa? Di bawah bibir. Sini Ren. Di sini ada putihnya Rasul. Ya, yang bawa terjemahan sini. Wa fi sudghaini. Yang kedua ada putih di sudghaini. Sudghai itu antara telinga dengan mata. Apa ini? Pelipis. Di pelipisnya Nabi ini ada putih. Tapi dikit banget. Wa fir ra'si, dan juga ada di mana? Di di kepala atau di rambut kepala beliau juga ada. Bahkan dalam riwayat Rasulullah wafat itu cuma belasan atau 20-an tok. Lah uban 20 itu sedikit atau banyak? Dikit banget. Ya, dikit banget. Ya. Sampai bisa dihitung itu berarti apa? Dikit. Oke. Sekarang mari kita baca hadisnya. Itu pembukaan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah. Sekarang hadisnya kita baca. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala akhbarana Abu Dawud. Qala akhbarana Hammam an Qatadah. Qatadah adalah seorang tabi'in, generasi setelah sahabat. Qala Qatadah berkata, qultu li Anas bin Malik, aku berkata kepada Anas bin Malik. Ini dalil bahwa Anas bin Malik ini termasuk marja', referensi, termasuk rujukan para tabi'in kalau menimba ilmu. Dan Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang paling akhir wafatnya. Ini membawa ilmunya Rasulullah, yang paling tahu tentang, mohon maaf, seluk-beluknya Rasulullah diantaranya Anas bin Malik. Lah ini tabi'in ini yang bernama Qatadah datang ke Anas bin Malik dan bertanya. Apa pertanyaannya? Hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas bin Malik, apakah Rasulullah itu memakai pewarna rambut? Kalau bahasa kita apa? Rasulullah itu nyemir rambutnya. Qala, dijawab sama Anas bin Malik, lam yablugh dzalik. Tidak sampai segitu. Innama kana syaiban fi sudghaihi. Kenapa? Karena ubannya Nabi itu hanya ada di sudghai, di pelipis ini. Jadi artinya nggak perlu gitu loh, karena terlalu apa? Sedikit. Jadi nggak perlu sampai pakai warna-warna itu, karena sedikit banget. Walakin Abu Bakrin khadaba bil khinna'i wal katam. Tetapi yang memakai pewarna rambut adalah Abu Bakar. Beliau pakai khinna dan al-katam. Khinna dan katam ini jenis sajarah. Jenis apa? Pohon. Ada pohon di Arab itu.
Namanya hina dan katam. Ya, kalau hina itu cenderung ke, nanti dijelaskan di sini. Ghayyara Abu Bakar asy-syaib alladzi kana fihi bil hinna'i wal katam. Abu Bakar itu memakai pewarna rambut. Yang dipakai adalah al-hinna wal katam, pakai dua ini. Apa bedanya hinna sama katam? Perhatikan, al-hinna'u wal katam huma syajaratani ma'rufatani. Jadi orang Arab dulu nyemirnya pakai hina atau katam. Lah dua-duanya itu apa? Jenis pohon, jenis tetumbuhan yang biasa dipakai untuk pewarna rambut. Perhatikan setelah itu, wal hinna'u yughayyiru syaib ilal humrah. Lah kalau hinna itu mengubah rambut untuk menjadi merah, itu hinna. Wal katam, nah kalau katam itu mengubah rambut menjadi hitam. Jadi kalau hinna itu mengubah jadi apa? Merah. Kalau katam menjadi apa? Hitam. Dan kalau hitam boleh apa enggak? Enggak. Akhirnya dia apa kan? Dijam. Jadi hasilnya enggak merah, juga tidak hitam, tengah-tengah. Bisa dipahami maksudnya ya? Taghayyara launu syaibi ila launin wasat baina sawadi wal humra. Sehingga hasilnya perpaduan antara hinna dengan katam tadi, akhirnya rambutnya ya kayak coklat begitu mungkin ya. Jadi bukan hitam, bukan merah. Allahu a'lam bishawab. Lah itu Rasulullah enggak pakai itu. Tapi yang pakai itu adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, haddatsana itu hadis yang pertama ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini Anas bin Malik dengan tegas, dengan nas yang tidak mengandung kemungkinan yang lain bahwa Rasulullah tidak menyemir. Menurut siapa tadi? Kenapa saya katakan menurut Anas? Karena nanti ada riwayat yang mengatakan bahwa rambutnya Rasulullah itu ada apa? Itu ada warna. Apakah benar yang mana ini? Karena ada beberapa riwayat mengatakan kalau Anas kan menjazmkan, memastikan Rasulullah tidak menyemir kan itu kan. Nah, tapi nanti ada riwayat-riwayat yang lain yang mengisyaratkan Rasulullah menyemir. Yang benar yang mana? Nanti kita baca. Hadis yang nomor 2. Haddatsana Ishaq ibn Mansur wa Yahya ibn Musa qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Tsabit an Anas. Masih Anas lagi. Dari Anas bin Malik. Anas dijuluki apa? Apa julukannya Anas bin Malik? Khadimur Rasul. Pelayannya Rasulullah. Dan ceritanya ma'ruf, sudah sering saya sampaikan. Anas berkata, ma'adattu fi ra'si Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa arba'a asyra sya'ratan bayda. Tidaklah aku menghitung di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di jenggotnya beliau kecuali 14 helai rambut putih. Sedikit banget, betul? Jadi di jenggotnya Nabi atau di apa? Rambutnya Nabi itu kalau dihitung oleh Anas bin Malik itu 14 helai rambut. Sangat sedikit sekali. Wa fi hadzal hadis yukhbiru Anas radhiyallahu an anna syaiba alladhi wujida fi sya'ri ra'sihi wa lihyatihi syai'un yasirun jiddan. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Anas bin Malik menyampaikan bahwa uban yang ada di rambutnya Rasul itu sangat sedikit. Balagha adaduhu arba'asra sa'rah. Yang mana jumlahnya berapa tadi? 14. Ini menurut apa yang dilihat oleh siapa? Anas bin Malik. Dan ini juga ada dalam hadis yang lain di hadis Bukhari dan Muslim dari Anas juga. Perhatikan. Tawaffahullahu wa laysa fi ra'si wa lihyatihi ishruna sya'ratan bayda. Rasulullah wafat
Dan di kepala beliau tidaklah ada uban kecuali di kepala beliau tidak ada uban, dan juga di jenggot beliau kecuali isruna sya'rah, 20 helai. Jadi enggak bertentangan. Bisa jadi yang dilihat oleh Anas yang 14 tadi itu sebelum meninggal, ya, artinya masih ada jeda waktu begitu. Kan bisa berubah kan? Karena uban berkaitan sama waktu. Semakin tua kemungkinan besar semakin apa? Bertambah. Jadi ini enggak bertentangan kayak gini-gini nih, jangan dianggap bertentangan. Jadi di riwayat pertama dilihat 14 helai, betul? Tapi di riwayat yang terakhir Rasulullah meninggal, kata Anas bin Malik, berapa jumlahnya tadi? 2. Nah itu ya. Di sedikit banget. Haddatsana Muhammad ibn Musanna qala akhbarana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Simak ibn al-Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah wa qad su'ila an syaibi Rasulillah. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu pernah ditanya seseorang bagaimana ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir bin Samurah berkata, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun. Rasulullah kalau memakai minyak rambut maka enggak nampak ubannya. Itu menunjukkan saking apa? Kalau pakai minyak rambut klimis akan tersamarkan. Bisa dipahami ya? Itu dalil atau riwayat Jabir bin Samurah ini menguatkan riwayat apa? Anas bin Malik. Kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syai'un. Rasulullah kalau meminyaki rambutnya maka ubannya tidak nampak, tersamarkan, enggak kelihatan karena pakai minyak rambut. Berarti Rasulullah pakai minyak rambut apa enggak bisa berdasarkan hadis ini? Pakai. Wa idza lam yadhanu ru'iya minhu. Tapi kalau Rasulullah tidak pakai minyak rambut maka kelihatan. Tapi kelihatannya tidak apa? Tidak banyak. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi 1 Rasulullah pakai minyak, 2 Rasulullah perubahan tapi sedikit. Itu dalilnya. Haddatsana Muhammad bin Amr ibn al-Walid al-Kindi al-Kufi qala haddatsana Yahya ibn Adam an Syarikin an Ubaidillah ibn Umar. Tahu Ubaidillah bin Umar? Ubaidillah bin Umar itu siapanya Umar? Anaknya Umar. Tapi beda karakter sama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, ada Ubaidullah bin Umar. Masih ingat gak kisah ketika dulu saya sampaikan di tempat ini? Kisah, perhatikan, Ubaidullah membunuh siapa dulu? Hurmuzan. Masih ingat? Atau gak ingat? Jadi ceritanya itu kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk. Masih ingat? Siapa yang tusuk? Abu Lu'lu'a al-Majusi. Masih ingat? Kemudian Abu Lu'lu'a al-Majusi itu ketika bisa mento'an atau menusuk, menikam, maka dia kan keluar dari masjid sambil menikam kanan kiri dengan pisaunya sehingga banyak sahabat yang berdarah-darah kan gitu kan. Selalu ditangkap sama sahabat. Ya kan? Tapi intinya mati juga siapa namanya Abu Lu'lu'al Majusi. Terus kata anaknya Abu Bakar As-Siddiq, kalau nggak salah Abdurrahman bin Abu Bakar atau yang lain, seingat saya Abdurrahman bin Abu Bakar, coba lihat pisau yang dipakai oleh Abu Lu'lu'al Majusi ketika membunuh siapa tadi? Umar. Lihat pisaunya. Kalau pisaunya seperti ini, maka pisau itu sudah aku lihat sebelumnya. Bermata dua kan itu kan? Ternyata benar yang diomongkan siapa? Abdurrahman bin Abu Bakar. Berarti ada yang terlibat selain orang ini. Karena kemarin, perhatikan. Karena kemarin saya melihat Abu Lu'lu'a al-Majusi berbincang-bincang sama Hurmuzan.
Ketika kepergok aku, mereka kayak orang kaget, jatuhlah pisau. Paham? Masih ingat? Serius aku tanya iki, masih ingat enggak? Sudah saya sampaikan, Pak. Sudah. Kok ngomong belum? Sudah, saya ngajar kok. Sudah. Sudah. Mau saya ngajar. Akhirnya ternyata benar pisau itu. Ini dua-duanya Persia. Cuma Hurmuzan ini Muslim. Hurmuzan ini dulu tentara Persia, ditaklukkan Umar, dibawa ke Madinah, masuk Islam. Tapi yang Abu Lu'lu'ah kan masih Majusi. Tapi sama-sama dari bangsa Persia. Jadi sebelum hari pembunuhan Umar bin Khattab itu, Abdurrahman bin Abu Bakar pernah mergoki. Nah gitu loh. Pernah mergoki Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu ngobrol sama Hurmuzan. Sampai sini jelas ya. Ketika kepergok kayak ketakutan gitu, terus jatuhlah pisau. Lah pisau itu sudah tergambar oleh siapa? Abdurrahman bin Abu Bakar. Ketika terjadi eksekusi itu, Abdurrahman ingat, lu jangan-jangan yang kemarin itu, gitu kan? Akhirnya dia ngomong, coba lihat pisaunya. Kalau pisaunya seperti ini sifatnya, berarti sama yang kemarin aku lihat ketika dia ngobrol sama siapa? Hurmuzan. Lah ternyata benar yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar ini. Akhirnya Ubaidullah bin Umar, nah ini ceritanya sama saya. Ubaidullah bin gak terima, langsung dia ngambil pedang, datang ke rumahnya Hurmuzan, dibunuh langsung. Harusnya kan pakai pengadilan kan, karena Hurmuzan Muslim. Ya, terlepas dia sokongkol apa enggak kan nggak tahu kita kan. Ya, dibunuh sama Hurmuzan. Inilah yang menjadi alasan Utsman didemo dan dibunuh, dilengsarkan. Karena apa? Karena Utsman dianggap tidak mau mengkisos Ubaidullah bin Umar. Dulu kan sudah saya sampaikan ke antum, ada poin-poin yang menyebabkan Utsman bin Affan dia apa kan? Berusaha diberontak, dibunuh. Salah satu poinnya ini, karena Utsman bin Affan tidak mau mengkisos siapa? Ubaidullah bin Umar yang membunuh siapa? Hurmuzan. Sudah ingat? Gak ingat juga? Ya Allah alam, ya namanya murid orang sing pinter, orang sing gak pinter macam. Ya. An Ubaidillah bin Umar. Jadi Ubaidullah bin Umar beda dengan kakaknya. Siapa tadi namanya? Kalau Abdul bin Umar alim, orangnya ta'ani, nggak tergesa-gesa. Lah mungkin Ubaidullah ini karena ya saking sayangnya sama siapa? Ayahnya gitu kan, nggak terima, langsung bawa pedang datang ke rumahnya Hurmuzan, dibunuh Hurmuzan. Sama siapa? Ubaidullah bin Umar. An-Nafi, dari Nafi. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Jadi Nafi ini tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar. Di antara yang ngambil dari Nafi adalah Imam Malik. Jadi Imam Malik itu imam yang paling sepuh. Imam 4 tuh yang paling jaraknya, maksudnya sepuh itu maksudnya jaraknya dengan Rasul yang paling dekat. Imam Malik ngaji sama Nafi. Nafi ngaji sama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ngaji ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ngaji itu meriwayatkan. Jadi dekat sekali Imam Malik ke Nafi, Nafi ke Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar ke Rasulullah. Ini namanya silsilah zahabiyah, rantai emas periwayatan hadis. Imam Malik dari Nafi, Nafi dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar ke Rasul. Termasuk hadis ini nih, Nafi, Abdullah bin Umar. Perhatikan, Abdullah bin Umar berkata, Innama kana syaibu Rasulillahi nahwan min isyrina sya'ratan bayda. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya ubannya Rasulullah hanyalah kurang lebih 20 helai putih. 20. Jadi sedikit banget, ya, sedikit banget. Ini mendukung hadis riwayat Anas bin Malik. Kemudian berikutnya haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah. Ikrimah seorang tabi'in. An Ibni Abbasin dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah misanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasulullah.
Abdullah bin Abbas punya ayah namanya Abbas, dan Abbas adalah pamannya Nabi. Abdullah bin Abbas ini selain kerabatnya Nabi dari jalur ayahnya, Abdullah bin Abbas juga keponakan dari istrinya Nabi. Karena apa? Karena Nabi punya istri namanya Maimunah. Gitu kan? Maimunah itu punya saudari namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl nikah sama Abbas, punya anak Abdullah bin Abbas. Jadi Rasulullah ini manggil Abbas itu adik misanan, betul? Tapi umurnya terpaut apa? Jauh. Justru Rasulullah sama Abbas itu yang memang sama siapa? Sama ponakan, tapi umurnya selisih dikit. Sehingga ketika Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas, itu umurnya terpaut jauh dengan Rasulullah SAW. Meskipun secara nasab selevel, misanan kan selevel, tapi Rasulullah sudah sepuh, Abdullah bin Abbas masih kecil. Abdullah bin Abbas ini pernah nginep di rumah bibinya, yaitu Maimunah. Ya, lah Maimunah istrinya Nabi. Malam-malam ketika Rasulullah SAW bangun, kemudian Rasulullah SAW masuk ke kamar kecil, disiapkan sama siapa? Siapa? Abdullah bin Abbas. Ketika Rasulullah SAW keluar, Rasulullah berkata, Maimunah berkata, sesungguhnya yang menyiapkan itu semuanya adalah siapa? Abdullah bin Abbas. Akhirnya itulah Rasulullah berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fakihkan anak ini dalam agamanya dan ajarilah ilmu tafsir. Itu asal usulnya kenapa Nabi kok mendoakan Abdullah bin Abbas itu. Karena Abdullah bin Abbas berkhidmah, membantu melayani Nabi. Oke. Dan beliau turjumanul Quran. Abdullah bin Abbas adalah penasihat Umar. Umar itu punya penasihat-penasihat. Dan penasihatnya Umar bin Khattab itu orang-orang hebat-hebat. Asyahu Badrin, sesepuh-sesepuh yang ikut perang Badr. Itu penasihatnya siapa? Umar. Ya, kayak Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Orang hebat-hebat itu. Pendekar-pendekarnya sahabat. Tapi ada satu bocah kecil. Namanya siapa? Abdullah bin Abbas. Kalau Umar bin Khattab punya sesuatu yang menurut beliau kurang dipahami dari Al-Quran, beliau tanya ke penasihatnya, menurutmu apa ini? Dijawab, tapi masih belum puas. Tanya lagi. Sampai kalau bocah kecil ini, siapa namanya? Abdullah bin Abbas, apa menurutmu ayat ini? Itu begini. Nah, tidak aku ketahui dari ayat ini kecuali seperti yang kamu omongkan. Sampai ini menimbulkan komentar dari sahabat, ya Khalifah, sesungguhnya bocah kecil banyak. Kami juga punya bocah kecil banyak di rumah. Tapi kenapa yang hadir di sini kok selalu dia? Paham? Kata Omar, beda. Ini anak pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan anak ini. Fakih itu artinya apa? Pahamkan betul-betul anak ini dalam hal agama dan ajarilah ilmu tafsir. Lah boleh kita pakai doa itu untuk anak kita. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fakihkan anakku dalam agama dan ajarilah ilmu tafsir. Ya. Ini Abdullah bin Abbas. Perhatikan. Qala Abu Bakrin. Abu Bakar berkata. Ya, jadi dari Abdullah bin Abbas kemudian diterangkan Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, qad syibtah. Ya Rasulullah, kok panjenengan kok beruban? Panjenengan beruban ya Rasulullah. Siapa yang ngomong ini tadi? Abu Bakar. Kata Rasulullah, syayyabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Jadi dalam riwayat ini Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, syibta ya Rasulullah, panjenengan ubanen ya Rasulullah. Dijawab sama Nabi, syayyabatni Hudun, yang telah menjadikan aku ubanan adalah Hudun, surat Hud, wal waqi'ah dan surat al waqi'ah.
wal mursalat dan surat mursalat, dan wa amma yatasaalun surat An-Naba ya, wa idza syamsu kuwirat, At-Takwir. Ya Rasulullah, panjenengan kok ubanan? Iya, yang menjadikan aku ubanan surat Hud. Artinya Rasulullah benar-benar meresapi, menghayati sampai kepikiran akhirat, bukan karena ubanan karena tuku omah gak iso, ya itu enggak. Tuku mobil gak iso, bukan. Tapi karena akhirat, itu bedanya ubanannya Nabi sama kita kan gitu ya. Hadis ini nanti dijelaskan apa namanya sahih apa enggaknya. Tetapi Syekh Abdul Razak menjelaskan panjang lebar, intinya hadis ini dhaif. Hadis ini apa? Dhaif. Kita baca setelahnya. Haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Muhammad bin Bishr an Ali ibn Saleh an Abi Saq an Abi Juhaifa qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, naraka qad syibta, kami melihat panjenengan ubanan ya Rasulullah. Beliau menjawab, qad syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Yang menjadikan aku beruban adalah surat Hud dan saudara-saudaranya, saudari-saudarinya. Saudarinya surat Hud ya berarti tadi itu surat apa? Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalah. Nah, sama coba lihat itu isinya tentang apa kok sampai Rasulullah apa? Uban. Cuman sekali lagi hadis ini dijelaskan oleh para ulama. Nah, terakhir kesimpulannya di sini, walihada a'allahu ba'du ahli ilmi wa dha'afuhu bil ittirab. Para sebagian ahli ilmu atau ya sebagian ahli ilmu mencacat hadis ini wa dha'afuhu dan mendhaifkan hadis ini. Hadis tentang Rasulullah ubanan gara-gara apa tadi? Beberapa surat tadi. Ini hadisnya lemah. Hadisnya apa? Lemah. Tapi di situ ada pelajaran gitu loh ya. Seandainya pun hadis ini benar, ubanannya Nabi bukan karena urusan dunia, tapi urusan apa? Akhirat. Dan itu mulia. Itu bukan kehinaan. Kemudian haddatsana Ali bin Hujrin qal anba'ana Syuaib ibn Sufwan an Abdul Malik bin Umair an Iyad ibn Laqid al-Ijli an Abi Rithmah At-Taimi Taimir Ribab qal, perhatikan, dari Abu Rithma bukan Risma, pakai sa. An Abi Rithma qal ataitun nabiyya wa ma'i ibnun li, aku pernah datang ke Nabi bersama anakku. Aku pernah datang ke Nabi bersama anakku. Fa'urituhu, maka aku tampakkan anakku. Aku perlihatkan ke Nabi anakku ini. Faqultu lamma ra'aituhu, ketika aku kelihatan Nabi, maka aku berkata, hadza nabiyullah, hei anakku, iki lo Rasulullah. Hei anakku, hadza nabiyullah, ini Rasulullah, nabinya Allah ini. Wa alaihi saubani akhdaran, dan pada waktu itu Rasulullah memakai 2 helai baju berwarna hijau. Ya. Walahu sya'run qad alahu syaib, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang ada ubannya. Wa syaibuhu ahmar, dan ubannya Nabi itu warnanya merah. Nah, gimana nih kok merah, tadi kan putih, kok sekarang apa? Merah. Tayyib. Perhatikan ikhwatal iman, hadis ini memiliki faedah. Faedah pertama, dianjurkan membawa bocah kecil atau anak ke majlisil kibar. Ya, dianjurkan, disunahkan membawa bocah kecil ke majelisnya orang-orang yang hebat, orang-orang besar, orang-orang yang di dalamnya ada ilmu, ada keberanian gitu. Supaya anaknya itu apa? Bisa mengambil pelajaran dari orang-orang hebat itu. Seperti Abdullah bin Umar kecil itu diajak Umar, pernah dengar hadis ini? Pernah suatu saat Abdullah bin Umar masih kecil diajak Umar bin Khattab di majelisnya Rasulullah.
ada Rasul, ada Abu Bakar, ada orang hebat-hebat itu. Ya, Rasulullah dikelilingi orang hebat-hebat itu, terus ada bocah kecil. Siapa bocah kecil ini? Anaknya Umar. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Umar. Waktu itu masih kecil. Terus Rasulullah berkata, wahai para sahabatku, maukah kalian atau tahukah kalian tentang pohon yang pohon ini sifatnya mirip dengan sifatnya seorang mukmin. Barakatuhu kabarakatil mukmin. Keberkahan pohon ini seperti keberkahan seorang mukmin. Akhirnya sahabat ini menjawab. Yang pertama mengatakan, oh itu pohon yang ada di lembah ini. Oh itu pohon itu. Oh ini pohon ini. Semuanya salah. Lah, ketika para sahabat itu jawab salah, itu Abdullah bin Umar itu nganggit di hatinya. Ngerti nganggit ya? Apa? Punya unek-unek di hatinya, ini pasti kurma. Tapi karena Abdullah bin Umar itu melihat orang-orang hebat-hebat, orang dewasa semuanya hebat-hebat, nggak berani ngomong. Disimpan aja di hatinya, karena bocah kecil. Setelah itu Rasulullah mengatakan pohon itu adalah pohon kurma. Kata Rasulullah. Dan memang kurma ini semuanya berguna. Akarnya melambangkan ideologi yang kuat. Ya, batangnya kokoh meskipun angin kencang. Dan pohon kurma ini tidak pernah menggugurkan apa? Daunnya, tidak pernah. Dan buahnya bisa dimakan sepanjang tahun. Kalau di sini di Indonesia kalau waktunya musim durian kalau waktunya musim durian ya bisa makan durian. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Kalau musimnya enggak makan mangga. Tapi kalau kurma nih setahun kita makan kurma ada terus. Jangankan di Arabnya, di Ampel lo nggak bisa. Ya kan? Ini keberkahannya. Keberkahannya seperti keberkahan mukmin. Lah itu dianggit sama Abdullah bin ini kayaknya kurma. Tapi para sahabat nggak bisa jawab. Akhirnya kata Rasulullah pohon kurma. Terus diajak pulang Abdullah bin Umar ini sama ayahnya, siapa namanya? Umar. Wahai ayahku, sebenarnya tadi ketika Rasulullah membadai sahabat-sahabat tadi itu, aku tahu jawabannya. Tapi karena aku masih bocah kecil, aku tidak takut, sungkan sama para pembesar, sama Abu Bakar, sama para sahabat yang hebat-hebat. Kata Umar bin Khattab begini, wahai anakku, seandainya tadi kamu menjawabnya, wallahi lebih aku cintai daripada ini dan itu. Maksudnya disebutkan. Artinya bapak itu seneng nih anak itu pinter bisa jawab gitu loh. Nah, ini sama dengan hadis ini tadi. Perhatikan dari Abu Rithmah, aku ajak ke Rasulullah siapa? Anakku. Dan tidak cukup di situ, dibawa ke Nabi dikenalkan, hada Nabiyullah, anakku. Ingat-ingat nih. Menjadi sahabat Nabi itu syaraf. Menjadi sahabat Nabi itu kemuliaan. Punya hukum yang berbeda dengan hukum selain Nabi. Ketika Rasulullah di Madinah ada sekelompok kaum yang terhalangi, sangat kesulitan untuk bisa hijrah ke Madinah. Karena banyak faktor jauh, faktor letak geografis yang sangat jauh, faktor dihalang-halangi orang kafir. Sampai ada sebuah suku, dia rombongan pergi ke Madinah. Ketika dia lihat kota Madinah senang hatinya, maka mereka masuk ke Madinah. Terus ada seorang sahabat Nabi yang lewat. Terus ini bertanya, kami datang dari negeri yang jauh, ingin berhijrah menemui Rasulullah. Di manakah Rasulullah? Apa jawab sahabat ini? Wallahi 5 hari yang lalu kami kuburkan Rasulullah SAW. Nangis semuanya itu. Bagaimana? Adakah kesedihan melebihi kesedihan kayak gini? Seorang yang hatinya terpaut sama Nabi, mencintai Nabi, berjuang sama Nabi, ingin hijrah ke sana terhalang-halangi karena jarak yang jauh, dihalang-halangi orang kafir. Sampai ketika ada kesempatan mereka sampai di kota Madinah, senang hatinya pengen ketemu Nabi. Ketika tanya ke sahabat yang ada di Madinah, di manakah Rasulullah sekarang? 5 hari yang lalu kami kuburkan Rasulullah. Subhanallah. Sedihnya luar biasa. Makanya anaknya dikenalkan, jangan sampai gak kenal wajahnya Nabi, begitu. Bocah kecil tadi lah. Dibawa begini. Kita ini di antara cara mencintai Nabi adalah ittiba'us sunnah. Itu nggak bisa ditawar, betul ya? Tapi ingat, harus ada dalam hati kita itu perasaan rindu kepada Rasulullah SAW. Ya benar, ittiba'us sunnah itu nggak bisa ditawar lagi, itu harga nggak bisa ditawar. Tapi harus ada perasaan, pengen ketemu Nabi,
pengen bisa ketemu sama Rasul, Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain. Harus ada kayak gitu tuh. Abu Bakar tuh pernah keluar rumah, ditanya sama Rasulullah, mau kemana wahai Abu Bakar? Saya rindu padamu ya Rasulullah. Aku ingin melihat wajah. Nah, kita juga gitu. Tidak. Kalau itu bersunnah nggak usah dibahas, itu otomatis ya. Tapi harus ada perasaan rindu lah. Orang sufi nih dalam hal ini mereka tuh berlebihan sampai hulu. Lah kadang-kadang kita ini yang kering kerontang dalam masalah itu. Lu serius. Tiba sunnah, semangat kenceng membela di sunnah. Tapi kurang kadang-kadang dalam perasaan kita ini apa? Rindu. Itu juga penting. Abu Bakar rindu. Para sahabat rindu sampai nangis gak ketemu Rasulullah SAW. Jadi harus ada perasaan pengen ketemu Rasul. Harus beramal soleh supaya bisa ketemu di Firdaus. Karena surganya Nabi apa? Firdaus. Semoga insya Allah yang hadir di sini ketemu Rasul. Nanti kita berhujjah di hari kiamat. Ya Allah, aku belajar kitab Syama'il Nabi. Kami belajar bagaimana wajahnya Nabi. Supaya kita berdoa nanti bisa kita pakai tawasul. Ya Allah, aku mempelajari sirah Nabi. Bentuk-bentuk atau ciri-ciri fisik Nabi. Ya Allah, mudahkanlah aku bertemu dengan Rasulullah. Bisa kita gunakan untuk berdoa. Makanya kita belajar yang sungguh-sungguh tujuannya untuk supaya ketemu sama Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini adalah wahai Rasulullah, wahai anakku, ini adalah Rasulullah. Ini adalah dalil bahwa seorang itu dianjurkan mengajak apa? Anaknya ke majelisnya orang-orang besar. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah beruban. Nah, cuma di sini ada kata-kata tadi merah, iya kan? Nah, ini bagaimana? Nah, ini nggak bisa untuk menabrak hadisnya Anas bin Malik. Karena hadisnya Anas bin Malik itu satu dari segi kekuatan apa? Sanadnya sangat kuat. Lah, maka ahmar di sini dijelaskan para ulama, perhatikan. Hal hadhil humra min atharil khidab atau min atharid duhun. Merah ini perlu beri penjelasan. Apakah sebatas yang dilihat oleh siapa tadi? Sahabat tadi itu, Abu siapa? Rithma. Apakah ini warna rambut ataukah bisa jadi ini minyak rambut? Kalau minyak rambut berarti bukan apa? Bukan semir, kan gitu kan? Waqad sabaqa minal ahadits ma yashhad litsani fi qauli Jabir kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syai'b. Sehingga Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menjelaskan bahwa ahmar di situ itu bukan pewarna. Paham maksudnya ya? Jadi gak karena Rasulullah SAW ubanan terus ubannya dicat jadi apa tadi? Merah, bukan. Kata siapa? Syekh Abdul Razzaq berdasarkan riwayat Anas yang dengan tegas mengatakan Rasulullah tidak menyemir, tapi kata sahabat ini kok merah kan gitu kan? Maka dijelaskan merah itu tidak menutup kemungkinan itu adalah apa? Duhun, minyak rambut Rasulullah SAW. Ya, tinggal dikit lagi, sabar. Haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Suraij ibn Nu'man qala haddatsana Hammad ibn Salama an Simak ibn Harb qala qila li Jabir bin Samurah akana fi ra'si Rasulillah syaibun. Ditanyakan ke Jabir bin Samurah, apakah di rambut Rasulullah, di kepala Rasulullah ada uban? Beliau menjawab, lam yakun fi ra'si Rasulillah syaibun illa sya'arat fi mafriqi ra'sihi. Di kepala Rasulullah tidak ada uban kecuali beberapa rambut yang ada di apa itu? Iya, mafriq itu di belahan rambutnya Nabi ya, di atas. Wa idad dahana warahunna duhnu. Nah, Rasulullah kalau pakai minyak rambut maka ubannya itu tersamarkan dengan apa? Minyak rambutnya. Itu ya. Sampai di sini sudah nggak ada lagi ada. Besok baru. Jadi kita yang sekarang ini membahas tentang uban gitu ya. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas semir. Di mana itu kok ada bab itu? Nah, besok insya Allah kita pelajari. Sebelum ditutup silakan kalau ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan. Bismillah.
visual. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga dengan belajar ini menambah rasa tahu kita, rasa rindu kita, dan lebih memahami tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.